Baik, saya akan review sedikit dari apa yang kita bahas di dalam minggu-minggu yang lampau, yaitu gereja adalah eh, setiap anggota yang telah lahir baru, ya, yang telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, gereja itu sendiri digambarkan dengan jelas dalam 7 pernyataan, ya, bahwa 7 pernyataan ini yang pertama adalah antara Kristus dengan domba-dombanya, yaitu gembala dan domba-dombanya. Pokok anggur dan carangnya yang kedua, yang ketiga batu penjuru dan bangunan, yang keempat imam besar dan kerajaan imam, yang kelima kepala dan anggota tubuh, enam Adam akhir dan ciptaan baru, dan tujuh mempelai laki-laki dan pengantin perempuan. Nah, penggambaran ini membuat kita mengerti bahwa seluruh aspek kehidupan kita sebetulnya Tuhan Yesus yang menjadi kepalanya, menjadi pemimpinnya, menjadi guru kita dalam segala sesuatu. Ia yang membawa kita juga kepada Allah Bapa. Nah, sekarang mari kita bahas sub yang keempat, gereja yang am. Apa yang dimaksud dengan gereja yang am ini? Dalam pengakuan iman rasuli atau kredo, ada pengakuan akan adanya gereja yang am atau umum, yakni pengakuan sebagai anggota dari tubuh Kristus di seluruh dunia. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari gereja Tuhan Yesus yang am. Nah, di dalam pengakuan iman rasuli ini, adanya pengakuan berupa gereja yang am atau gereja yang umum. Berupa pengakuan bahwa setiap orang yang mengaku, mereka semua atau kita semua adalah anggota dari tubuh Kristus yang di seluruh dunia ini. Gereja yang mana, Pak? Nah, saya nggak bilang gereja, keseluruhan, seluruh tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Diikat oleh kasih Kristus, diikat oleh persekutuan dengan Roh Kudus, dan diikat oleh kasih Allah. Maka kita bisa mengenal diri kita ada di dalam tubuh Kristus di seluruh dunia ini, dan pengakuan iman rasuli ini adalah bentuk pengakuan iman seorang percaya. Nah, mari kita lihat ayatnya. Ini didasari dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Ini dasarnya pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli ini bukanlah sesuatu hal yang di luar Alkitab, tapi ini bentuk pengakuan kesatuan tubuh Kristus tanpa ada denominasi apapun di dunia ini. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 dibaca oleh Ibu Levina. Silakan Ibu. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Levina. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Terima kasih Bu Levina. 1 Korintus 12 ayat 13. Saya minta Ibu Mundi untuk baca. Ya, Pak. Terima kasih. Halo, Pak. Ya. Shalom. 1 Korintus 12 ayat 20 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Nah, Sama-sama. mari kita lihat ayat ini ya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Oke. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka ini siapa? Mari kita jelaskan ya di sini ya. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ini ada beberapa kelas, seolah-olah ada beberapa kelas, bukan kelas
apa namanya, bukan kelas yang satu lebih tinggi satu lebih rendah, bukan. Sebetulnya mereka di sini yang diucapkan Tuhan Yesus, difirmankan Tuhan Yesus, yang dikatakan Tuhan Yesus adalah murid-murid yang pertama itu, yang 12 orang ini. Oke, bukan untuk mereka saja ini aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ke-12 orang rasul ini didoakan oleh Tuhan Yesus. Ya, 12 dua rasul ya. Pak, kan Yudas itu nggak termasuk. Ya, sebetulnya termasuk. Tapi karena dia mundur, maka nanti ada orang yang lain yang menggantikan Yudas. Tetap 12 orang gitu loh. Nah, ke-12 murid ini bertugas untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus, dan Injil yang diberitakan itu, pemberitaan mereka itu, jikalau ada orang-orang percaya oleh pemberitaan mereka, semua mereka menjadi satu. Nah, teman-teman di sini, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Oke, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Semua orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya, mereka semua dijadikan satu. Satu gereja? Bukan. Satu gereja menurut kita, satu gereja denominasi gitu. Bukan. Satu gereja berupa tubuh Kristus. Ya, hari ini banyak sekali ya gereja-gereja di dunia, ada yang Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Advent, Kristen ya apa deh gitu ya, Metodis, Kristen Reformis. Wah, apalah pokoknya. Tapi nggak mengenal itu sebetulnya. Semuanya menjadi satu. Nah, dalam kesatuan itu tidak ada lagi yang namanya kemudian rasul, nabi. Sebetulnya semuanya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, teman-teman, semuanya sama dengan seluruh anggota tubuh Kristus yang lain. Semuanya satu level, tidak ada yang lebih tinggi, tidak lebih rendah. Nah, mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapak, dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita. Jadi kesatuan antara Kristus dan Bapa itu dinyatakan juga dalam kesatuan tubuh Kristus. Artinya, kalau tubuh Kristus ini belum menyatu, saya mau katakan, berarti objek penyembahan kita, orang Kristen, mari kita lihat lagi bahan berikutnya. Nah, semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita. Jadi ketika kesatuan tubuh Kristus terjadi, semuanya menyatu di dalam seluruh kealahan. Tidak usah bingung tentang siapa jati diri Kristus yang sebenarnya. Apa bedanya dengan Allah Bapa? Apa bedanya dengan Allah Roh Kudus? Bagaimana menjabarkan hubungan mereka? Bertiga misalnya gitu ya. Ya, jadinya kita menjadi bingung sendiri karena terlalu banyak yang kita dengar dan kita semakin bingung. Sementara Tuhan Yesus mengendaki kita ini semua mestinya menjadi satu dalam kealahan. Supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ini yang menghubungkan kita kembali dengan Allah Bapa. Oleh karena Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Nah, ini ya, kemuliaan apa yang Tuhan dapatkan dari Bapa, dan kemudian kemuliaan apakah yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita semua apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau yang mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kira-kira kemuliaan apakah ini, teman-teman? Siapa yang tahu yang membuat kita menyatu dalam kealahan? Siapa yang tahu? Selamat sore Bu Ana. Bu Martamida, Bu Dina, Bu Itun, Bu Hotnida. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung. Siapa yang tahu, angkat tangannya atau sebutkan jawabannya. Kemuliaan apakah yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu kemuliaan yang sama yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Apakah itu? Pengertian, Pak. Loh, pengertian? Belum, bukan. Salah. Kemuliaan apa? Pemulihan anak Allah, Pak.
Tepuk tangan. Bener. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 1. Mana ya? Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1. Nah, teman-teman mari renungkan ayat ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada mulanya. Ya, kapan mulanya terjadi? Ketika Allah Bapa melahirkan firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lebih tepatnya, ia pada mulanya ada dalam Allah dan ia ketika dilahirkan oleh Allah, dikeluarkan dari dirinya, ada satu maksud yang Allah inginkan. Mengapa ia mesti melahirkan firman Allah? Firman yang adalah Allah juga. Jadi ada Allah dua gitu. Enggak, firman. Nah, firman ini untuk apa sih dilahirkan? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, jadi firman itu dilahirkan agar firman itu mencipta. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu ada hidup dalamnya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya hidup itu diwujud nyatakan dalam diri manusia, jasmania. Jadi ini ngomongin soal siapa? Siapa yang tahu? Ini ngomongin siapa? Ayo, tolong jawab. Tuhan Yesus. Betul, tepuk tangan buat Belevina. Oke, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Tuhan Yesus, Yesus Kristus lah ya, kita sebutnya. Yesus Kristus ketika datang di muka bumi ini, bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita memposisikan, kita berpandang kepada Kristus dalam ayat 1-5 ini. Sampai terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis itu bukan terang yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Artinya terang itu akan menerangi setiap orang, menjadikan setiap orang mempunyai terang dalam dirinya. Sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nih lihat. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, teman-teman fokus kepada ayat 12. Semua orang yang menerima Kristus, Yesus, sang terang dari Allah itu, diberinya kuasa, kemuliaan, seolah-olah di sini merupakan kuasa ya. Tapi sebenarnya bukan. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita menerima Kristus, kita diberikan kuasa. Kuasa apa? Somehow kuasa itu menjadikan kita anak Allah. Kuasa apa? Ia membuat kita menjadi anak Allah. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Ia memberikan kepada kita status. Status berupa apa? Anak Allah. Apa anak Allah itu? Sesuatu yang didapatkan dari Allah langsung tanpa ada campur tangan manusia sekalipun, itu adalah ayah dan ibu secara jasmania yang kita punya. Jadi kita terhubung kembali oleh Allah Bapa surgawi kita, oleh adanya kepercayaan yang diberikan oleh Kristus kepada kita karena kita memang percaya Yesus.
Jadi kemuliaan itu dalam wujud apa? Status anak Allah. Tempat dan posisi tertinggi dalam kerajaan Allah. Tidak ada lagi yang lain. Karena anak Allah yang pertama yang sulung adalah Yesus Kristus. Sang firman Allah itu sendiri. Nah sekarang kalau kita kembali lagi ke dalam ayat yang tadi, ya, bagaimana kita bisa menyatu dalam kealahan? Menjadi anaknya. Menjadi anaknya itu dalam arti apa? Kita ngeblend, kita masuk ke dalam diri Kristus yang besar, dalam keseluruhan di dunia ini kita menyatu dalam tubuh Kristus. Tidak lagi mengkotak-kotakan diri kita dalam kotak-kotak kecil, tapi kita menyatukan dalam diri tubuh Kristus yang besar. Dan ini memang butuh kerendahan hatian dan kelemah lembutan. Untuk menjadi anak Allah, butuh kerendahan hatian dan kelemah lembutan. Nah, teman-teman, kalau ternyata kita masih terkotak-kotak, kalau kita masih menjadikan diri kita terpisah dan menjadi eksklusif satu dengan yang lain, ya, saya berharap kita semua, yuk temukanlah keberadaan Kristus dalam diri kita. Kalau misalnya saya seolah-olah sepertinya seperti eksklusif, saya bukan menjadikan FFG ini eksklusif, enggak, sama sekali tidak. Tapi yuk belajarlah yang benar. Belajar yang benar bukan berarti di FFG yang paling benar, bukan. Belajarlah secara benar, tekuni dulu secara mendalam. Yang didapatinya apa? Yang didapatinya sampai dengan di bagian core-nya, di bagian intinya kekristenan baru dapat. Teman-teman persilahkan, saya persilahkan untuk belajar ke tempat yang lain, belajar ke hamba Tuhan yang lain, silakan. Tapi selama belum dapat, mendingan jangan dulu. Apa jadi bingung? Gitu loh teman-teman. Jadi bingung dalam hal apa? Bingung dalam hal, yang benar yang mana sih Pak? Dia nggak tahu. Pak, saya pengen nanya. Ada seorang pendeta nanyanya ngomong soal gini-gini. Lah jangan tanya sama saya, tanya sama pendetanya. Saya nggak tahu kenapa dibilang begitu. Gitu teman-teman. Mengerti ya maksud saya? Mengapa di FFG ini seakan-akan seperti eksklusif? Oh, so sorry, bukan soal eksklusif apa tidak. Tapi kita masih belajar sampai dengan ke dalam inti pengajarannya, sampai ke dalam posisi anak Allah ini. Kalau kita udah dapat, udah mengerti, mau dimanapun kita belajar nggak ada masalah. Karena kita udah dapat, ini loh posisi yang intinya, gitu loh teman-teman. Mengerti ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah sangka ya. Saya pengen menjadi orang yang punya pengikut yang banyak. Enggak sama sekali. Serius. Teman-teman saya persilakan kan dari awal juga. Mau ke kelasnya siapapun silahkan. Ikuti aja. Karena sama-sama RTM. Tapi kalau di luaran, nah itu beda lagi teman-teman. Ya, silahkan temukan dulu inti pengajarannya apa. Ya, di RTM ini. Sampai dengan menemukan posisi anak Allahnya ini. Dan kalau kita menjadi orang yang masih bingung, berarti kita belum menemukan inti pengajaran. Masih banyak pertanyaan seputar posisi anak Allah, berarti kita masih belum ketemu inti pengajaran dalam RTM ini. Itu teman-teman. Nah, saya harus membangun kita semua ya, agar kita masuk ke dalam apa namanya, kepenuhan Kristus yang ada dalam diri kita. Kristus itu penuh dalam diri kita, kitanya belum. Makanya mesti nurut sama Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita, agar kita mengalami kepenuhannya. 1 Kor 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua adalah satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu Allah itu sendiri. Sama-sama satu level, artinya satu level, sama-sama anak Allah semuanya, sama-sama tubuh Kristus semuanya, sama-sama anggota tubuh. Tidak ada yang lebih superior atau bahkan inferior. Gitu teman-teman. Nah, sampai sini ya, kalau di dalam concordance, dalam terjemahan aslinya, eklesia itu apa? Ya, dipanggil keluar dari kegelapan. Atau dalam KJV, eklesia itu adalah artinya perkumpulan jemaat atau gereja. Nah, ini yang di dalam buku 3 ini akan dibahas banyak tentang eklesia, tentang gereja, tentang tubuh Kristus. Sampai sini teman-teman, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, adakah pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan apa tidak? Saya mau menyapa dulu yang baru bergabung, Ibu Madi, salam.
Bu Ari, Salum. Selamat sore Shalom semuanya. Pak, maaf Halo. terlambat. Shalom, Tidak Pak. apa-apa. Maaf terlambat ya, Pak. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Shalom Pak Doni. Salam Bu Yenike. Lagi jalan Maaf. ya Bu Yenike? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya lanjutkan ke bab berikutnya. Oke. Bab berikutnya membahas tentang apa? Tubuh Kristus dan otoritas gereja. Sub yang pertama, tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, diaku oleh Tuhan Yesus sebagai anggota tubuh Kristus di atas muka bumi ini dengan Tuhan Yesus yang di surga sebagai kepala. Kita semua adalah gereja, kita semua adalah anggota tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus adalah kepala di atas kita. Ya, Tuhan Yesus mengakui kita sebagai itu. Nah, 1 Korintus 10 ayat 16, silakan dibaca oleh Ibu Yunike. Silakan. Dari mana Pak? 1 1 Korintus ya? Korintus, betul, ya, 1 betul, Korintus 10 ayat 16. betul. Bukankah bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima kasih Bu Yunike. Sama Pak Doni. 1 Korintus 12 ayat 27, silakan dibaca oleh Bu Hotnida, silakan. Ada Bu Hotnida? Ada Bu Hotnida, silakan. Kalau tidak ada, silakan oleh Ibu Dina. 1 Korintus 12 ayat 27. Ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kami masing-masing adalah anggotanya. Terima kasih Bu Dina. Efesus 1 ayat 22-23, silakan dibaca oleh Ibu Ana, silakan. Ya Pak, Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terima kasih Amin. Bu Ana, saya selalu ya. Sama-sama Pak. Efesus 4 ayat 11 sampai 13, silakan dibaca oleh Ibu Ari. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Iya. Dan lalah Iya, iyalah itu. oh dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, terima Amin. kasih Bu Ari. Sama-sama Pak. Saya selalu ya. Oke, nah teman-teman mari kita baca dalam 1 Korintus 10:16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, jadi ada satu persekutuan lewat cawan pengucapan syukur, artinya dalam memakan daging dan meminum darah Kristus ya. Kita mengucapkan syukur. Itu adalah persekutuan dengan darah Kristus. Artinya yang kita sekarang lakukan dalam konteks kita lagi belajar ini, kita tuh lagi makan firman sebetulnya. Nah, makan firman itu apa? Mengganti hidup kita dengan hidup Tuhan. Secara faktanya, secara menghormati dia, keberadaan diri kita, kita makan roti yang melambangkan tubuhnya. Itu secara sah kita meminta dia hidup
dalam kita. Kita menyatu dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, kalau kita kemudian memahami, menyadari bahwa kita itu lagi ganti hidup dengan hidup Kristus, dan kalau kita meminum anggur perjamuan dan roti perjamuan itu kita sedang menerima persekutuan dengan Kristus secara nyata, jasmania, ya, bukan cuma rohania saja. Kita ini lagi dibangun menjadi apa tujuannya? Tubuh Kristus. Tubuhnya Kristus, artinya Kristus punya tubuh kita semua yang percaya ini. Jadi kita ini di apa namanya ya, dibuat menjadi orang-orang yang menjadi keberadaan Kristus hadir di muka bumi ini. Tubuhnya di muka bumi ini. Oke, memahami itu. Nah, sekarang berikutnya dalam 1 Korintus 12, 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu semua adalah masing-masing adalah anggotanya juga. Masing-masing tubuh, masing-masing kita juga adalah anggotanya. Jadi anggotanya itu banyak sekali, tapi kita semuanya sama-sama tubuh gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi Kristus adalah yang terutama dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Jadi ini ada satu pendelegasian ya. Tepatnya ini adalah Allah Bapa ya. Allah Bapa meletakkan semua di bawah kaki Kristus dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat. Diberikan oleh siapa? Bapa. Sebagai kepala dia segala yang ada. Jadi untuk kita memahami takluk kepada Kristus, nurut sama Kristus itu pribadi Bapa, bukan karena kitanya pengen. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, jelas ya teman-teman, nanti dibaca di Efesus ini. Banyak sekali, sampai dengan Efesus 5 ini kuncinya bagaimana kita bisa memahami keberadaan Kristus dan siapa yang mengaktifkan semuanya itu. Nanti kita bisa temukan yang mengaktifkan semuanya adalah Allah Bapa sendiri. Efesus 4, 11, 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini 5 jabatan. Yesus memberikannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas 5 jabatan ini diberikan hak oleh Tuhan Yesus untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Jemaat atau tubuh Kristus di seluruh dunia ini. Termasuk kita di dalamnya. Dan untuk apa kita diperlengkapi? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita dibangun menjadi tubuh Kristus. Bukan dibangun untuk banyak pengetahuan saja. Punya banyak kemampuan berbahasa roh. Bukan kayak gitu. Punya kemampuan untuk berdoa keliling. Bukan kayak gitu. Tapi kita menjadi tubuh Kristus. Dibangun jadi tubuh Kristus, goalsnya apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini goalsnya. Goalsnya diteruskan dengan kedewasaan penuh. Diteruskan juga dengan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristusnya penuh ketika masuk di hati kita. Apakah sudah perlu di-upgrade lagi? Nggak usah. Kitanya yang diubahkan oleh Kristus yang ada di hati kita. Agar kitanya menuruti dia dalam segala sesuatu. Sebagaimana Allah Bapa menundukkan kita di bawah kaki Kristus. Semuanya melakukannya adalah Allah. Sebetulnya teman-teman. Nah, kalau kita semua sekarang mengerti hal ini kalau kita teruskan ya, Efesus 4, 14, kita baca lagi. Diteruskan di ayat berikutnya. Siap-siap ya teman-teman untuk bagikan pengajaran apa yang didapat hari ini. Jadi biar sayanya juga bisa dapat bisa dapat konfirmasi teman-teman bisa menyimak dengan baik apa tidak. Nah, tadi 13 goalsnya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya yang di awal saya bilang bahwa di FFG ini
mau kita belajar tentang siapapun, tentang apapun itu, silakan. Tapi ketahuilah di FFG dan di RTM kita belajar ini. Sampai dengan kita menemukan inti pengajarannya, sampai kita menemukan posisi yang kalah dalam diri kita, baru kita bisa mempunyai ini kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Goalsnya lagi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Teman-teman kalau nggak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, teman-teman sudah mendapati hubungan yang baik dengan Kristus. Tapi kalau masih diombang-ambingkan, masih banyak pertanyaan, masih belum ngerti kita ditempatkan di FFG, di RTM ini sebagai apa, untuk apa, tujuannya gimana, berarti teman-teman masih bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sekali lagi ini bukan berarti FFG, RTM ini yang paling benar, bukan. Ini adalah media awal sebagai kita anak-anak Allah yang bertumbuh, yang mengakar, yang berbuah dalam Kristus. Kalau ternyata teman-teman masih belum mengenal Kristus, berarti mau diajarin kayak gimana lagi? Gitu loh teman-teman. Artinya seperti begitu ya. Kalau sampai dengan sekarang ini masih diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Masih belum teguh imannya, apalagi. Ini saya menegur teman-teman agar teman-teman bisa mengerti untuk apa ditempatkan oleh Allah Bapa di RTM ini atau di FFG ini. Mesti dapat goalsnya. Kalau belum dapat berarti yang nempatin bukan Allah Bapa. Bukan. Jelas teman-teman. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Antara teman-teman mengerti banget sampai nggak usah nanya atau nggak mengerti sama sekali hingga kemudian bingung nanya apa gitu. Oke, silakan. Boleh Vina. Ya, silakan. Jadi jadi kita sebagai tubuh Kristus itu kita harus dibangun terus ya Pak. Oke. Kalau sebagai tubuh Kristus, kembali lagi ke awal tadi. Pembangunan tubuh Kristus. Ya. Nah, mari kita lihat dulu ya. Kalau kita sudah diperlengkapi menjadi orang-orang yang dibangun jadi tubuh Kristus, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kemudian, apalagi goalsnya? Jadi berkat buat orang lain. Jadi pengajar. Jadi bagian dari apakah itu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, atau pengajar. Ini goalsnya. Makanya dalam sesi 3 diulang lagi dalam FFG ini agar teman-teman tahu panggilannya di mana. Apakah rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, atau pengajar. Nah kalau belum dapat berarti masih bingung. Ini mau ngapain sih pelajaran diulang-ulang gitu. Mau ikut ini lagi luang waktu pengen dengerin khotbah. Ya bukan kayak gitu. Ya, jadi di FFG ini atau di pemuridan online atau onsite itu belajar soal yang begini, bukan soal pengetahuan saja. Itu teman-teman. Saya mau negur teman-teman agar teman-teman yuk bangkit jadi pengajar gitu loh, atau minimal pengajar lah. Atau Tuhan lebih tentukan lebih dahsyat lagi dipanggil untuk apa? Temukan panggilannya. Selama di RTM dan di FFG ini. Nah, kalau belum dapat berarti artinya ngapain aja selama ini? Mengerti kah teman-teman? Jelas ya? Di hari pertama saya gabung di RTM tuh saya di apa? Bukan ditentukan, diarahkan jadi pengajar, dilatih jadi pengajar oleh pembimbing rohani saya. Dilatih jadi pengajar dengan orang-orang yang lain juga, saling mengajar dan diajarin, simulasi gitu. Emang seperti begitu. Nah sekarang kita udah bikin simulasi tapi nggak banyak orang pengen mau jadi pengajar. Jadi mau ngapain? Ayo. Sekarang saya mau negur. Ayo mau ngapain di sini? Mau berpartisipasi aja rugi. Serius rugi. Jelas ya teman-teman ya? Boleh Vina jelas? Ya Pak, diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus, artinya
menjadi berkat bagi mereka, Betul. tapi kita sendiri juga dibangun juga lagi, ya Pak ya, Iya, betul. sampai Seperti itu. mencapai kedewasaan penuh itu kan terus-menerus Iya, dibangun. Nah, artinya kita membangun orang lain, tetapi kita juga lebih dulu dibangun gitu, ya iya, Pak ya. betul. Nah, di RTM dengan jelas kan ada sistem mentoring. Di FFG juga ada sistem mentoring. Ya, ditempatkannya mentor-mentor kita dalam kehidupan kita tuh oleh Tuhan yang bekerja berkata-kata di hati kita masing-masing. Nah, sebagai mentor nggak bisa, kamu semasa dimentorin ya gitu, nggak bisa. Orangnya sendiri mesti mau dan memilih siapa mentornya berdasarkan tuntunan Tuhan, gitu loh. Jelas ya teman-teman. Jadi bukan kita para hamba Tuhan milih orang-orang jadi dimentorin sama kita, bukan sama sekali enggak. Orang-orang itu yang datang kepada kita, mereka dituntun oleh Tuhan mendengarkan. Mentornya itu memang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Karena orang-orangnya memang betul-betul bersinergi dengan kerajaan Allah semuanya. Jelas teman-teman? Belivina ya? Ya Pak, memang terkadang kita sudah memahami ya dari pemerintahan-pemerintahan ini, kita sudah paham, sudah ngerti. Tapi dalam perjalanan, terkadang kita itu ada pikiran-pikiran yang menyusup itu kayak mengganggu gitu. Kayak apa ya, kita nggak bisa, kita nggak akan bisa, nggak akan mampu gitu. Macam kita itu apa ya, Pikiran dianggap menyusupnya seperti apa? Kalau saya boleh tahu. ya misalnya nih dalam suatu pelayanan gitu, ada pikiran-pikiran, ah kamu tidak bisa gitu. Itu artinya kamu tuh belum bisa sampai ke situ gitu. Jadi Oke, saya tuh macam akhirnya merasa aku tidak mampu gitu ya. Kapan ya bisanya begitu Pak. Jadi kayak intimidasi begitu. ya itu bagian dari pertumbuhan rohani sebetulnya, bukan dari apa rasa bersalah atau gimana. Itu dari pertumbuhan rohani. Memang seperti itu, tapi ingat ini bahwa kita telah telah belajar bahwa kita telah ditebus, kita telah dipulihkan, kita telah pindah daerah, kita telah berjalan karib dengan Tuhan, kita telah itu semuanya pengakuan iman. Diteruskan pengakuan imannya. Oke? Iya betul Pak. Memang harus dikatakan terus seperti Ya. itu. Jadi membangun diri sendiri Pak ya. Artinya manusia lamanya dan hati lamanya semakin lama berkurang apa namanya Ya, perkataan-perkataan di hati kita itu berkurang. Yang lebih banyak adalah perkataan Tuhan Yesus. kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau bertanya boleh silakan. Silakan. Ya, kalau ada yang ngerasa nggak fasih bicara, nggak fasih mengajar, saya pun sama dulu. Nggak kepikir jadi pendeta, nggak kepikir jadi hamba Tuhan, nggak kepikir jadi pengajar, nggak kepikir jadi apapun itu yang seperti hari-hari ini bahkan menjadi yang ngajarin firman. Nggak kepikir, serius. Tapi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bersungguh-sungguh dalam Tuhan, mau diubahin sama Tuhan, mau melangkah bareng dengan Tuhan. Tuhan bukakan jalan-jalannya. Ingat yang punya rencana Tuhan bukan kita. Yang punya inisiatif juga Tuhan bukan kita. Yang punya keinginan itu Tuhan bukan kita. Oke, jelas ya. Yuk belajar terus. Ada lagi pertanyaan silakan. Bu Nggak Ari ada. silakan. Ya. Saya boleh tanya nggak? Soalnya ini kayak terngiang di dalam pikiran saya, tapi masuk akal nggak sih pertanyaan saya ini? Pak, mungkin nggak sih di dalam tubuh Kristus gitu kan, ada yang anggota tubuhnya tidak dapat berfungsi dengan baik, sama seperti kayak manusia gitu. Dia sempurna nih, ada tangan, semuanya, tapi tiba-tiba mungkin salah satu kayak anggaplah telinganya tidak mendengar dengan baik gitu. Nah, di tubuh Kristus tuh ada nggak Pak seperti itu? Dan maksudnya, Ada, ada. oh, oh, ada. Jadi terus gimana Pak caranya kita kayak untuk supaya dia bisa berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya kembali apa masing-masing gitu Pak. Kalau kita Gini, melakukan hal seperti itu. Tuhan panggil kita semua untuk jadi anak-anak Allah. Dan Tuhan panggil kita sampai dengan kita memahami bagaimana kita dipersatukan dalam tubuh Kristus yang lain. Menjadi semua anggotanya dalam tubuh Kristus yang besar itu.
Selain kita juga adalah tubuh Kristus, kita juga adalah anggota-anggotanya. Jadi semuanya itu selevel, sejajar, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Kalau tadi yang Ibu maksudkan bahwa adanya tidak berfungsi dengan baik, misalnya telinga nggak bisa mendengar, eh, nggak bisa merasakan, ya, nggak bisa berjalan lebih jauh, itu artinya ada egosentris lagi yang muncul, ada kepentingan pribadi. Misalnya, Pak, saya nggak bisa ketemu Muridan, saya masih banyak pergumulan. Ya, saya nggak bisa bilang untuk maksa, masih pemuridan, nggak bisa. Pak, saya nggak bisa berdoa dulu, saya lagi banyak masalah. Saya nggak bisa nuntut. Karena ikut RTM, ikut FFG, ikut Tuhan itu bukan bayar. Kalau orang, kalau misalnya saya yang, misalnya kalau teman-teman dibayarin sama saya gitu misalnya, sebagai anggota RTM, anggota FFG atau anggota Tubuh Kristus, saya bisa kemudian menghukum teman-teman gitu loh teman-teman ya. Tapi kan saya enggak. Semuanya ikut Tuhan secara cuma-cuma gitu loh. Apakah Tuhan juga kemudian marah sama sama kita semua kalau kita nggak berfungsi dengan baik? Tentu tidak. Tapi kenapa kemudian tidak aktif? Yang rugi siapa? Yang rugi yang pertama adalah orang yang nggak aktif itu, yang nggak berfungsi dengan semestinya itu. Hingga ada ketimpangan dalam tubuh Kristus. Kira-kira apakah tubuh Kristus bisa berjalan? Bisa sih berjalan, tapi tentu saja nggak berjalan dengan baik. Antara dua kemungkinan, Tuhan tunggu waktu sampai orangnya siap. Dan yang keduanya, kalau nggak siap-siap aja, Tuhan pilih orang lain. Jelas? Nah, jangan salahin kalau Tuhan tinggikan orang lain. Sementara kitanya gini-gini aja. Apalagi kalau kitanya cuman punya iri hati, ngomongin di belakang, punya terpendam, perasaan terpendam, dan kemudian menjadi penggosip di depan teman-teman yang lain. Kasihan banget. Kenapa kasihan banget? Rugi banget. Kenapa nggak ngejalan bareng dengan Tuhan sama-sama? Jelas? Jadi banyaknya pertikaian, perselisihan karena kita semua mesti jalan bareng, karib semuanya terbuka satu dengan yang lain, agar kita semua mengerti kita tuh lagi ke arah yang sama loh. Tapi mengapa arahnya beda pas sendiri itu? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak bilang bahwa semua harus ikut FFG yang di FFG, grup FFG. Pada buktinya kan banyak yang nggak ikut. Meskipun masuk di grup FFG, tapi jarang ikut, jarang ada ikutan di FFG. Saya nggak maksa loh, nggak maksa sama sekali. Tapi ya gimana mau ngerti cara berjalan barengnya kalau satu orang, dua orang, tiga orang ini, misalnya dalam grup ini atau dalam RTM ini, orang-orang punya kesibukan sendiri, punya masalah sendiri, punya pergumulan sendiri. Akhirnya udah jalannya kemana, loh kok saya sepertinya ditinggal sendirian, ya habis nggak jalan bareng. Gitu loh. Ngerti ya Bu Ari? Mengerti, Pak. Akhirnya saya mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, makasih juga. Ya, saya sekali lagi menghimbau teman-teman ya, kegerakan yang sejak dulu kita lakukan, ya, mesti berkesinambungan terus, ya. Tapi jangan lupa ada fellowship-nya, ada persekutuan pribadinya juga di antara Kristus yang kita seringkali adakan setiap pribadi, tapi di antara teman-teman yang lain seperti saat ini. Jangan asik sendiri dengan Kristus, tanda kutip, asik sendiri itu ngotot sendiri. Saya nggak butuh ke gereja karena saya bisa chatting sendiri. Saya nggak butuh firman Tuhan di mana-mana. Saya bisa dapetin dari apa yang saya dapatkan dari Tuhan langsung. Saya mau kasih tahu ya teman-teman, kita semua adalah anggota tubuh Kristus, bukan tubuh yang eksklusif hanya tangan aja. Kita butuh kaki juga, kita butuh telinga juga, kita butuh mulut juga. Anggota tubuh yang lain pun kita butuhkan. Pendek kata, Tuhan tuh butuh kita. Nah, kitanya masih cuek-cuekan gitu. Aku butuh kamu, ya Tuhan, tapi aku lagi banyak bergumul nih. Tunggu ya, tunggu aku siap ya Tuhan. Ya udah, Tuhannya ngalah pasti, Tuhannya ngalah. Teman sampai kapan? Ya mudah-mudahan nggak sampai kemudian kitanya
mempunyai keterbatasan waktu lebih banyak, keterbatasan mungkin apapun lebih banyak, akhirnya kita benar-benar completely keluar dari rencana Tuhan, gitu, teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Ada Pak, Oke, Bu Dina, silakan. dengan pribadi sendiri ini. Eh, kan kita kan pengen masuk ya ke dalam kehendak Tuhan, ke dalam keinginannya Tuhan gitu lah Pak. Ya. Misalnya kita nggak mau menjadi bagian di dalamnya gitu. Tapi saya pribadi ya, misalnya misalnya ini ada misalnya entah empat dari sini tetangga itu sakit gitu, kayak ada perasaan ingin menjenguk gitu kan, atau apa ngomong atau apalah gitu kan. Tapi itu di dalam rumah kita semuanya menghambat gitu. Maksudnya pekerjaan di dalam rumah kita tuh kalau kita nggak ada emang nggak bisa. Apalagi misalnya posisi aku ya jualan gitu kan Pak. Ya. Terus suami aku nggak di rumah gitu. Ya. Terus nggak ada lah yang mesti ditinggal, yang bisa ditinggal. Jadi kayak aku rasa tuh ke apa gunanya aku ini kayak gitu loh Pak. Ada jadinya perasaan begitu gitu ketika mulai teman-temanku baraknya kan berdoa ke rumah sakit, berdoa menjadi bagian apa. Sementara aku hanya di rumah kayak nggak melakukan apa-apa gitu kayak. Ada rasanya begitu Pak, perasaan kayak apa gunanya gitu, kayak nggak ada gunanya rasanya kita ini gitu Pak. Apalagi yang Bapak bilang di majalah kan ya, saya ada perasaan begitu itu loh Pak. Ya, karena kita terlalu mikir terlalu jauh. Pelayanan itu adalah seperti Pak Agus Perasim. Pelayanan kita seperti Pak Gideon Arifin. Pelayanan kita seperti Pak siapa? Pak Mawar Syaron itu siapa? Pak Philip Pantova. Jangan mikir terlalu jauh. Panggilan tiap orang beda-beda. Saya mau katakan gini. Baca dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini dulu, memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apa sih yang Allah inginkan? Yang keduanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ada figur siapapun yang ada dalam hidup kita, apalagi dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dibaharui jiwa kita, memori kita, mindset kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa sih yang Allah mau? Pendek kata gitu. Apa yang Allah mau dalam diri kita? Udah tahu belum? Belum. Nah, berarti kita masih belum menyerahkan tubuh. Serahkan tubuh. Biar kita tahu apa yang Allah inginkan. Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Artinya apa? Paulus telah menerima pernyataan dari Allah untuk yang ngomong pada seluruh jemaat yang ia omongin ini apa? Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu mikirin hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat apa? Sehingga kamu dapat berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Ini gimana sih? Bentar. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Nah, kita punya penguasaan diri muncul dari mana? Muncul dari tubuh serahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup yang berkenan. Baharui jiwa kita. Disetel lagi dengan apa yang Allah mau sih dalam hidup kita. So ini nggak usah kemana-mana dulu. Pelayanan itu adalah layani Allah di rumah masing-masing. Layani suami di rumah masing-masing. Layani anak-anak kita di rumah masing-masing. Itu dulu yang simple-simple. Gak usah mikirin yang terlalu jauh. Lalu kemudian apa ukuran iman yang dibangunnya gimana? Pelayanan yang terbaik adalah keluarga dulu layani dengan baik. Sampai dengan Allah sendiri menanamkan dalam diri kita apa yang perlu kita lakukan berikutnya.
Nah, ya. Jadi ini bergantung dari apa? Ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita. Dan dari situ kita bisa mempunyai penguasaan diri. Nggak usah mikirin terlalu jauh. Membandingkan pelayanan kita dengan orang lain itu hal yang keliru. Keliru banget. Panggilan tiap orang beda-beda. Ya, barangkali untuk season ini Bu Dina hanya di rumah saja. Itu nggak ada masalah buat Tuhan. Tapi kerjakan dengan sempurna. Datangnya dari Tuhan. Urutan-urutannya, pengerjaannya, caranya bagaimana. Hingga kemudian keluarga dimenangkan, tetangga dimenangkan hanya dengan teladan iman yang Ibu Dina kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu kira-kira. Iya Pak, paham. Iya ya. Aku kira itu nggak berguna. Iya Pak, makasih Pak. Oh, berguna banget. Itu kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu di rumah udah kadung punya pikiran yang jauh. Seperti Debbie Basir, seperti Iin Pardede, seperti udah nggak usah jauh-jauh deh, di rumah dulu aja. Kerjakan sebaik-baiknya. Oke, menangkan suamimu, menangkan anak-anak, menangkan tetanggamu, menangkan seluruh anggota keluarga besarmu. Itu dulu. Nah, baru berikutnya apa? Gitu. Tepuk tangan semuanya. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan, Sur? Iya, Bu Pak Mondi Doni. ya? Ya, Ya, saya cuma menanggapi Budina tadi ya, Pak ya. ya, Itu ya sebenarnya ini sebagai kesaksian dari kehidupan saya sendiri. ya, Jadi saya tuh memang ikut RTM tuh memang ya RTM memang pengajarannya ya bisa dibilang memang luar biasa karena gini, Bapak tadi juga bilang coba fokus dengan RTM. Nanti kalau misalnya udah fokus nanti kalau misalnya pengajaran itu campur-campur nanti malah mungkin bingung gitu ya, Pak iya, ya. betul. Nah, tapi memang saya rasakan setelah mengikuti pengajaran RTM itu ya, kita misalnya ada pengajaran yang lain itu sebenarnya sama. Cuma apa ya Pak, jadi sebelum dia sudah memberi pengajaran pun, jadi itu tuh sudah saya terima gitu loh, pengajaran itu sudah saya terima. Jadi bukan berarti kita itu tinggi, enggak, tapi ternyata pengajaran itu hampir sama, tapi dia baru menyampaikan dan saya sudah menerima sebelumnya pengajaran itu gitu. Jadi ya sebenarnya kalau saya merasa bahwa itu mengingatkan aja ya Pak. Jadi pengajaran-pengajaran itu ternyata muncul dan muncul yang disampaikan oleh pengajaran lain gitu loh Pak maksudnya. Nah, terus yang saya rasakan begini Pak untuk keluarga kami, memang ya Pak, sebenarnya dari pengajaran itu kita untuk merubah karakter kita, untuk mengubah keluarga kita, itu memang semua kembali ke diri saya sendiri dulu gitu loh Pak, Iya, sebagai bagaimana kita mau menyelamatkan Yerusalem keluarga kita dulu gitu. Karena saya memang melalui proses lama ya Pak ya namanya masih kedagingan gimana. Tapi puji Tuhan satu demi satu itu bisa terlewati. Itu prosesnya itu luar biasa Pak itu. iya, Ya apa ya sempat di gimana kamu belajar tapi apa belum ada hasilnya ya udah saya terima namanya proses ya Pak nggak langsung terus langsung berhasil gitu ya Pak ya tapi puji Tuhan saya sekarang juga merasakan dari diri saya sendiri aja saya itu juga sudah merasa ya karena keluarga juga udah sekarang udah semakin anak saya juga udah aktif pelayanan puji suami Tuhan. saya juga tadinya yang ya dia itu tadinya belum percaya terus jadi orang percaya setelah kenal saya dan sekarang puji Tuhan dia suami saya ya Pak Hmm, terutama itu suami saya juga sekarang itu malah luar biasa malah mungkin apa ya lebih lebih dari saya Pak. Jadi dia hmm, itu makan makan firman itu hampir tiap hari itu dia kalau udah jadi kayak gimana ya Pak kayak cintanya itu baru apa istilahnya cinta mula-mula gitu cinta hmm, mula-mula baca firman terus gitu baca firman yaudah saya sih diam aja saya suka mengucap syukur biar saya biar Roh Kudus yang
karena untuk mengikuti pengajaran TM dia belum mau ya Pak ya. Mungkin dia itu buka YouTube gitu ya Pak ya. Ya. Terus ya akhirnya dia juga benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus gitu ya, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus gitu ya. Karena kadang-kadang karena gimana gitu ya, kalau saya kasih tahu kadang-kadang dia suka malah nggak mau nerima gitu loh Pak. Padahal kan pengajaran RTM itu yang saya terima, ya udahlah biar itu nanti Tuhan sendiri yang mengubah Iya, mengenai hal itu iya. gitu. Jadi ya saya puji Tuhan, saya merasa apa ya, bersyukur gitu loh Pak. Memang semuanya dalam diri saya dulu. Betul. Bagaimana saya jadi saya gimana mengendalikan diri, tadinya mungkin sama anak, sama suami marah-marah atau banyak protes apa gitu. Tapi Kak, kita oh ya udah diem, diem aja. Diem bukan berarti ini ya Pak, tapi diem ya sudah. Nanti juga pasti apa, dia tuh melihat melihat saya gimana, saya sendiri juga ada perubahan gitu loh Pak. Iya. Itu puji Tuhan, apa ya, keluarga kami juga apa ya, ada kedamaian lah Pak di dalam rumah tangga itu. Ada, saya sendiri juga ya sama-sama lah Pak, udah bisa saling menguasai diri, mengendalikan diri gitu, walaupun masih ada banyak salah. Mungkin anak-anak juga kadang-kadang tuh masih belum bisa mengendalikan diri, mama ini saya diemin aja, tapi habis itu dia minta maaf gitu. Tapi aduh, ini anak tuh biar apa Pak, dia tuh nggak berpikir, jadi saat itu marah tapi dia ada kesadaran untuk minta maaf gitu. Puji Tuhan. Itu Pak, jadi kesaksian dari saya ya Pak ya. Memang Iya. benar Pak, benar, memang RTM memang ya, saya merasa bahwa saya sangat-sangat terbantu dengan buku-buku materi yang terutama untuk pengajaran dari almarhum Bapak Andreas Samudra ini ya Pak ya. Iya. Itu aja Pak. Terima Ya. kasih Terima Pak. kasih, tepuk tangan buat Mundi dan keluarganya. Saya mau menggarisbawahi dengan tebal ya, bahwa kita tuh nggak bisa ngubah orang-orang. Yang ngubah orang-orang itu ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi tugas kita tuh apa? Nih ayat lagi, sekali lagi saya mau buka ya. Ingat, serahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Yang kedua apa? Baharuilah pembaharuan akal budi kita. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan punya gambaran dari dunia ini, apapun itu. Tapi akal budi kita diubahkan, dibaharui. Gitu ya teman-teman. Jadi yang diubahkan siapa? Kita dulu. Sebelum kita pergi urubahin orang-orang, kita dulu yang diubahkan. Pelayanan itu bukan berarti kita nunjukin diri kita di depan orang-orang, ini gue tuh hebat. Enggak kayak gitu. Enggak. Pelayanan itu adalah bagaimana kita menyerahkan diri pada Tuhan, Tuhannya yang ngambil alih, Tuhannya yang mau dalam diri kita, apa yang Ia ingin ucapkan, yang ingin pikirkan, yang ingin kerjakan. Bukan memperlihatkan diri kita tuh luar biasa hebat, wow, di depan orang-orang. Dan kita terasa jurang di antara mereka. Itu bagi mereka yang kemudian merasa, wah saya mah kayak Pak Doni, saya kayaknya nggak akan bisa. Nah kayak gitu, jadinya salahnya kayak gitu. Itu kesalahan saya, berarti. Ya teman-temannya. Jadi setiap kita sekarang memahami mengapa Kristus datang jadi manusia. Karena Ia dalam keserupaan dengan manusia itu membawa banyak manusia kepada kealahan kembali. Jadi dia betul-betul mengosongkan dirinya dari kealahannya agar membawa sebanyak mungkin kepada kealahan kembali. Ada yang gagal? Ada. Jangan bilang soal, wah saya gagal Tuhan. Ya janganlah. Sebaik-baiknya kerjakan bagian kita di depan. Oke? Jelas ya? Tepuk tangan dulu. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Saya minta buka videonya dulu, kita akan berfoto bersama sebelum melanjutkan
Silakan dibuka videonya, kita foto bersama dulu. Oke. Wah, terima kasih sudah semangat terus. Iya. Siap. Bu Ari, Bu Itun, Bu Ana, Bu Marta siap? Mau difotokah? Siap dibuka. Ya. Terima kasih, tetap semangat bersama-sama di dalam FFG ini, teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman, silakan. Oke, satu lagi ya. Saya mau terusin dulu satu lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada, saya terusin. Aku Pak. Oh boleh, Bu Hotnida ya, silakan. Habis itu saya Pak. Boleh, Bu Marta. Oke, silakan Bu Hotnida. Aku yang duluan. Boleh Bu Hotnida dulu. Iya Ya. Pak. Salam semuanya, Salam, salam sehat. salam sehat selalu Bu Hotnida. Tadi cuma mendengar jadi agak ada pelayanan, barusan ada orang yang dilayanin, jadi pusatnya tadi cuman separuh Ya. yang saya ikutin Pak Doni tadi. Oh iya. Terakhir yang itu, iya, yang saya beritakan sekarang adalah secara pribadi, memang yang dibilang teman-teman tadi, tidak bisa kita melayani orang kalau nggak bisa kita berubah sendiri. Jadi aku yang minta sama Tuhan itu berubah saya sendiri. Jadi saya percaya dan yakin karena aku selama ini menyerahkan diri, dibentuk Tuhan, diperbaiki Tuhan tingkah laku saya, makanya aku bisa sekarang untuk berkehendak Tuhan selalu, tidak boleh kehendakku sendiri lagi, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Setiap pelayanan saya yang dirubah Tuhan itu duluan saya. Yang dibilang teman-teman tadi, pelayanan adalah dari rumah, dari pribadi sendiri, anak-anak, suami. Saya setuju yang dibilang Pak Doni tadi, kita harus betul-betul dirubah total, dibersihkan, dibuang semua yang menghalang, yang kedagian itu untuk berbuah untuk orang lain. Betul. Jadi aku bagikan ke teman-teman, jangan kita mengharap melayani orang, tapi kita juga harus dibentuk juga. Pertama-tama dibentuk Tuhan, baru kita bisa berani memberitakan firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus dan kehendaknya. Kalau tidak kehendaknya, kita bisa tidak benar di mata Tuhan. Kalau kita mendulukan diri kita ke orang lain, nggak bakalan jadi berkat. Betul. Jadi selalu kehendak, keinginannya Tuhan, kita melayani anak-anak, melayani suami, melayani saudara. Kenapa aku bilang begitu? Karena sudah secara pribadi sudah berani saya memberitakan firman Tuhan dengan di grup, dengan setiap pelayanan saya dimanapun, di gereja manapun bisa saya sampaikan dengan tuntunan. Kalau enggak itu enggak bisa aku berani berkata-kata, karena tuntunan Roh Kudus selalu saya bilang. Jadi puji Tuhan, kalau tentang RTM sama FFG enggak ada terpengaruh dari luar. Saya tetap pengajaran Pak Doni, terus semua yang di RTM itu saya banggakan. Karena apa? Karena itu bersih-bersih adalah tuntunan Roh Kudus dan tuntunan Tuhan selalu, tidak ada dunia. Jadi aku pengajaran Pak Doni, pengajaran saya, guru-guru kita yang di RTM selalu aku banggakan di hatiku, bukan di hati kayak semua orang. Tidak ada yang dibilang dari mana kau dari mana kau pengalaman begitu, kok bisa membagikan firman. Saya begini aja, anugerah yang diberikan Tuhan itu anugerah. Betul. Bukan kehendak saya, anugerah yang diberikan kepada saya, makanya mampu saya. Kalau kedagingan, bisa besok aku nggak berhenti membagi firman. Kalau kehendakku sendiri.
Tapi kalau anugerah itu dan tuntunan Roh Kudus itu bisa mengajari saya, tidak ada gangguan. Karena dia tetap harus kita beritakan. Kalau ada nih pikiran saya yang melenceng, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Itu jangan sampai di hatiku dan di pikiran saya. Itu aja setiap hari kalau ada nih kata. Jadi makanya teman-teman berbuatlah di keluarga rumah tangga pertama, baru kita melayani dengan sukacita dimanapun kita melangkah. Itu aja sih Pak Doni, karena aku sudah memberitakan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, kehendak Tuhan. Jadi terima kasih pengajaran Pak Doni, biarpun aku setiap minggu nggak datang. sorry nggak membaca apa sih tadi yang di grup Pak Doni pengajarannya kemarin, paling nggak sampai penuh, tapi aku selalu nontonnya biarpun nggak selesai. Maaf ya. Itulah Pak Doni, terima kasih. Terima kasih buat Nida, tepuk tangan buat Bu Nida. Oke, saya menggarisbawahi bahwa ternyata ada yang meneruskan kembali apa yang dibagikan oleh saya. Sebetulnya apa yang saya bagikan itu kan memang dari Tuhan. Saya hanyalah hamba ya. Dan ketika Bu Nida meneruskan kembali pengajaran yang diteruskan, itu berupa apa sebetulnya? Berupa satu pengajaran yang diteruskan dari Tuhan kepada saya kepada Bu Nida kepada seluruh orang-orang yang dikenal Bu Nida. Jadi sebetulnya itu adalah Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba aja. Ya teman-teman, kita semua adalah hamba. Ya, hamba Tuhan yang betul-betul mentaati apa sih yang sedang Tuhan gerakkan di hati kita masing-masing. Saya pun adalah hamba, Bu Nida pun adalah hamba, kita semua adalah hamba. Gitu ya teman-teman. Kok jadi nyanyi? Aku anak. Oke teman-teman, semangat untuk perubahan semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang Bu Marta, ada pertanyaan atau membagikan sesuatu, boleh silakan. Bu Marta. Ya Pak. Oke, silakan. Iya. Ya. Jadi ikutan saksi ya. Boleh, silakan. Sampai saya sebetulnya mau tanya juga nanti belakangnya Pak. Oke, tanya dulu, boleh tanya dulu. Oh iya, saya tanya dulu aja. Oke, ya. Itu saya berapa kali, ya itulah perlunya kita mentorship ya, atau yang kita anggap bisa kita ajak bicara gitu kan. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui siapapun yang kita bisa, saya lihat ini orang bisa ini gitu kan. Nah, cuman terakhir ini saya suka terbangun sekitar jam berapa. Nah, kadang-kadang saya baca nih, saya masih ngapain Tuhan, saya baca kitab saya itu, lama-lama saya tertidur lagi. Nah, itu bagaimana itu Pak? Ya nggak salah, tidur lagi. Saya juga tidur lagi. Kalau begitu saya mencatat apa yang saya catat, yang saya dapatkan, saya tidur lagi. Oh iya, oke Pak. Iya, berarti Tuhan mau bicara, lalu yang saya baca itu yang harus saya catat. Oke Pak, ya Pak. Oke. Terima kasih. Nah, kesaksiannya. Itu juga termasuk kesaksian saya. Kita mungkin dari kecil kita udah lahir sebagai Kristen. Tapi kan kadang-kadang kita hanya baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian kasih. Hanya seperti itulah logos. Tapi begitu saya makin bersyukur masuk ke RTM ya, sampai saya cerita tadi, saya sharing sama teman saya yang mungkin dia lebih kenceng dulu, saya nggak ngerti dulu. Dia lebih baca, lebih inilah gitu. Tapi akhirnya saya bilang, kita bersyukur ya, anugerah kita masuk ke dalam jalan Tuhan. Memang kekristenan itu anugerah. Makin kita masuk ke dalam Tuhan, makin kita ngerti bahwa Tuhan itu, aduh Tuhan, anugerah sekali saya memperoleh Engkau, saya bilang gitu. Bahkan masuk lagi di RTM, itu bagi saya udah makin, ibaratnya, kalau dulu kita hanya di lapangan lah gitu. Kita sekarang masuk lagi ke duduk, lebih memuridkan, lebih duduk, lebih dengar face to face Tuhan bicara. Nah itu makanya memang perlu, saya kadang-kadang saya paksa juga ikut dengar, walaupun lagi sibuk, sorry Pak kalau misalnya lagi di mobil atau di jalan. Karena saya pikir pasti Tuhan ada mau bicara apa gitu. Karena yang saya dapat gini, ya mungkin memang pertanyaan kayak Bu Dina sama semua itu. Saya nggak ada apanya ya, cuma saya pikir ya udah, pertama saya muridkan diri saya dulu. Saya diubahkan dulu. Karakter saya seperti apa?
Mungkin Betul. seperti itulah cermin kan, itu firman Tuhan seperti cermin. Saya diubahkan. Akhirnya saya lihat, Marta yang dulu sudah beda gitu. Iya. Nah terus Bapak tahu lah bagaimana dulu saya tentang itu dulu, Emang kayak yang saya gimana? sampai ke Bandung. Ya, saya sampai ke Bandung ketemu Pak Oh, Doni, Bu Silvi. iya. Itu progres sekali sampai saya pikir, Tuhan itu memang benar Roma 8:28. Allah sungguh bekerja, Allah turut bekerja dalam segala. Ternyata cuma mau pindahin kesadaran kita. Kau bukan ini, pindah ke situ, kesadaran itu gitu loh. Mm, Terus akhirnya saya makin di apa yang kita baca dulu hanya sekitar logos, akhirnya makin hidup. Bukan berarti, saya penuh ini enggak. Ternyata kita harus penuhkan itu supaya luber lagi ke entah suami, ke iya. anak-anak, saudara. Bahkan kita Iya. berdoa untuk mereka semua. Bahkan supaya teman-teman kita yang seiman ini supaya makin bertumbuh gitu, makin hari tidak hanya secara logos. Orang kan, iya saya hafal ini. Akhirnya ya baru saya dapat. Ternyata kita hanya masuk dengan, selama ini yang kita dapat hanya pikiran, melalui pikiran. Kalau Mm, bisa agak turun sedikit masuk ke hati. betul. Akhirnya Roh Kudus itu bicara aktif. Dan saya tadi terima kasih tuh Pak yang tadi saya baru mau tanya, atau Bapak yang bilang bahwa semua itu hanya Bapak yang bekerja. Iya. Makanya Ibrani berapa itu? Dari dia, oleh dia, untuk dia. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Terima kasih Bu berkati. Marta, tepuk tangan. Iya. Ya, kalau kita ini semata-mata adalah bejana tanah liat di mata Allah. Tapi kok Allah mau persiapkan kita demikian indahnya? Jadi kita ini adalah bejana tanah liat yang Allah persiapkan demikian indah dengan kasih-Nya. Bejana tanah liat itu apa sih? Ya gampang untuk diremukan sebetulnya kan. Gampang untuk dibuang sebetulnya. Bikin yang baru aja deh gitu. Tapi kalau Allah Bapa sekarang begitu sabarnya nunggu kita bertumbuh, berarti ada potensi yang sedang Ia siapkan, yang mungkin kita belum sadar. Pada hari ini kalau teman-teman sudah mendapatkan teguran yang saya rasa cukup keras hari ini ya. Mau sampai kapan lagi gitu loh. Kitanya gini-gini aja. Mau sampai nunggu Allah Bapak seperti gimana, sampai Tuhan gimana, sampai Roh Kudus gimana gitu sampai kita tuh, saya mau berubah deh. Mau nunggu seperti gimana lagi? Ini udah paling top-topnya dia sabar seperti gini. Tapi kan pas saya kurang waktu, ya bikin waktu. Nah, saya juga berkomitmen gitu ya, teman-teman. Memang sulit untuk cari waktu. Bikin waktu lah. Yuk, dedikasikan waktu hanya untuk kemudian menjadi orang yang dengerin permasalahan orang lain. Itu dulu. Dan berdoa bagi mereka. Ya teman-teman, itu dulu. Satu jiwa sepanjang 1 jam gitu ya. Nanti besoknya ada lagi 2 jiwa 2 jam. 3 jiwa 3 jam. Lama-lama waktu-waktu yang terbuang itu kan itu Tuhan gantikan juga. Dengan apa? Dengan setiap waktu-waktu yang kemudian berbuah lebat. Itu Tuhan yang kerjakan. Jadi waktu yang terbuang, waktu yang sekarang berjalan ini semuanya waktu yang nggak bisa kembali lagi, tapi Tuhan ubah menjadi waktu-waktu yang indah. Kita tuh ngalamin Tuhan, nggak kepikir soal yang lain. Nah bisa jadi untuk eh, masalahnya kita cepat beres, tanda kutip, bukan masalah cepat beres, bukan. Masalah itu ada jalan keluarnya bila kita berjalan karib dengan Tuhan. Memang ada masalahnya, tetap ada. Tapi bukan lagi menjadi masalah yang memberatkan kita. Tapi masalah yang kemudian dipandang Tuhan sebagai masalah yang telah selesai. Dan kita sedang berjalan karib dengan Tuhan, lewati segala macam sukacita, agar kita bertumbuh dalam setiap hal yang baru yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Itu yang paling penting, teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Oke, satu orang lagi, boleh? Shalom Pak Doni. Shalom Bu Yunike, silakan. Pak, saya mau hanya bersaksi di dalam pengajaran saya. Iya, silakan Bu. Ya, saya puji Tuhan ya, anugerah semua itu ya Pak. Bukan karena saya pinter, bukan karena sekolah saya, bukan saya gagah. Enggak. Amin. Saya bersaksi Tuhan itu baik banget, baik. Apalagi ini orang yang saya layani ini tidak orang terima Yesus, tidak percaya Yesus. Itu anaknya dari lahir itu tidak bisa berjalan, kakinya ciut, kecil, semuanya komplit dari ujung rambut sampai telapak kaki kurang Pak. Matanya juling, kepalanya kecil, tangannya sebelah kanan seperti orang stroke gitu, salah suntik waktu dia imunisasi bayi. Jadi kakinya itu kecil, terus bengkok. Itu jadi jempol kakinya itu
ketemu ke lutut, ke tumit kakinya. Jadi kecil, ciut gitu. Jadi saya nggak kenal nih orang, saya ketemu dia di jalan aja. Tapi Tuhan suruh saya di pasar, saya ketemu itu orang. Kamu layani saya katanya. Terus saya lihat orang seberang, saya nggak berani karena tanda kutip dia sudah pada hitam di keningnya, saya nggak berani Pak. Terus sudah pakai celana gantung, pakai sorban, saya nggak berani. Terus saya bilang, Tuhan, kau lihat aku mau bicara apa seperti ini orangnya. Nah, kamu layani saya. 3 kali Tuhan suruh, terus oke, saya bilang, saya bicara apa Tuhan? Itu saya Pak di luar pikiran. Saya tuh nggak pernah ngerti Tuhan sendiri yang pakai mulut saya tuh ngomong ke orang tuh. Terus orang tuh terima saya, untuk saya mau. Saya coba bilang, Bu, ini anak apa cucu? Saya bilang gitu. Ini anak saya Mbak, kata gitu. Oh, Bu, ini anaknya kayaknya autis ya, aku bilang gitu. Iya, saya guru autis Ibu. Ibu mau nggak saya tangani anaknya? Dia mikir-mikir biaya. Ibu nggak usah mikir yang lain. Pokoknya ibu siap nggak saya tangani anaknya. Saya cuma begitu Pak. Tapi Tuhan Yesus sudah siap. Bapaknya ngeliat saya udah sesuatu aneh gitu. Saya lihat dari jauh bapaknya ngeliat saya gitu. Karena dia lihat mungkin saya orang yang nggak sama dia kan gitu. Tuhan baik, Tuhan hebat aku bilang. Saya cuma bertanya aja, dagangan dia tuh saya tawar, saya tanya dagangan dia, saya mau beli sesuatu gitu. Udah, dari situ saya ngomong sama dia, terus dia bilang gini, tapi aura itu saya lihat tuh kepahitan Pak. Jadi ternyata benar. Terus Tuhan tanya, kamu bicara sama ibunya, tanya sesuatu itu. Apa Tuhan? Rupanya akhirnya ibunya curhat, rupanya benar Pak. Dia kepahitan, akar pahit. Dendam bertahun-tahun sama kakaknya karena warisan. Terus saya bilang gini, saya itu nggak nyangka Pak bisa ngomong gitu, tapi saya nggak pakai kata-kata firman ya. Tuhan kan sangat bijaksana ya gitu. Terus karena situasi, saya bilang, Ibu, kalau Ibu meninggal emang bawa harta dunia? Enggak tahu, aku bilang gitu. Iya sih, Miss katanya. Nah udah Bu, udah lepasin aja semua dari hati Ibu semua. Legowo Bu, legowo, aku bilang gitu. Kalau Ibu legowo, nah ini anak harta Ibu yang paling mahal, aku bilang. Kalau anak Ibu ini sukses, Ibu lebih dapat dari rumah yang orang tua, aku bilang gitu. Percaya nggak Bu? Gitu. Ini anakmu harta lebih dari segala yang aku bilang. Lihat ke depan Bu, kalau Ibu anaknya sembuh jalan Bu, pasti. Kalau Ibu mau sembuh anaknya dihapus dari hati semua, aku bilang gitu. Akhirnya saya nggak tahu gimana besoknya Pak, aku udah tangani anaknya sehari 2 hari. Terus dia mungkin secara agama berdoa ya, memang doa dia dikabuli Tuhan. Dia bilang, ya Allah, saya udah capek bawa anak saya ini berobat, saya nggak ada biaya, aku berserah padamu ya Allah. Siapa malaikatmu kirim sama aku, anakku bisa jalan, kata gitu. Terus saya nggak tahu, saya dibilang malaikatnya Tuhan, dia bilang gitu. Itu 2 hari Pak, dia dengar sendiri tulang pergelangan tangan kakinya itu bunyi kretek kretek kretek. Saya hanya ngolesin ngurapan aja. Saya tapi berdoa dan berpuasa buat anak itu dan ibu yang. Ibu yang lihat mukanya fresh, ceria, seger. Terus aku lihat udah sukacita. Ternyata dia udah ampuni keluarganya itu yang gila harta, hanya warisan. Ibunya udah ngampunin. Setelah ibu itu ngampuni, anaknya benar Pak, sembuh dan jalan. Aku bilang ajaib. Dia tercengang-cengang, Miss ini siapa ya? Gitu. Bila saya guru, saya bilang tuh, kok lain? Saya udah kemana-mana bawa dia ini berobat secara agama, secara apa udah saya bawa Miss ke dukun kemana udah. Kok sama Miss bisa kaki anak saya ini bunyi tulangnya dan lurus gitu loh. Itu doa ibu dikabuli Tuhan. Aku bilang, coba ibu ingat doa ibu tadi apa? Kemarin ngomong sama saya. Iya sih Miss. Dia nangis tapi nggak ngecucer air matanya berlinang-linang gitu sama bapaknya gitu loh Pak. Dia kaget itu kasihnya Tuhan sama ibu, saya bilang gitu. Aku bilang dia, aduh Miss terima kasih ya karena ibu selama ini kan sudah berdoa sama Tuhan, aku bilang. Jadi dan ibu juga mengampuni semua kesalahan kakaknya kan, aku bilang kalau nggak mengampuni juga nggak sembuh, aku gituin. Iya, betul. Kata gitu, iya itu Bu nggak boleh dendam sama saudara, nggak boleh dendam, aku bilang gitu. Oh gitu Miss, iya makanya lama naik sembuh, ibu udah kemana-mana berdoa. Karena apa? Ibu simpan terus di hati itu dendam, kebencian karena harta warisan. Aku bilang buat apa Bu? Aku bilang gitu. Dan mau mati kan Bu? Aku bilang gitu. Iya sih katanya. Di situ Pak saya bersyukur banget Pak. Saya bersyukur banget Pak, nggak ada sebulan anak itu ada perubahan banyak Pak. Saya bilang Tuhan
Aku mohon ampun kalau tadinya aku udah ngeyel sama Tuhan. Karena aku mikir otak saya, Pak, nggak mampu ngomong apa. Karena kan kita beda gitu. Bisa saya merasa dirajam kali saya gitu. Udah mikirnya gitu. Iya. Udah takut saya, Pak. Iya. Tapi saya semua itu karena kasih karunia Tuhan, Pak. Saya Betul. benar. Amin. Saya melayani murid saya bukan anaknya dulu, Pak. Nggak tahu. Tuhan suruh keluarganya dulu. Saya bingung. Itu nggak tahu saya, Pak. Jadi sesuatu ada hal dalam keluarganya itu kalau nggak ya kayak gitu-gitu Pak, dendam, kebencian, karena harta dunia, gitu. Iya. Ternyata anak ini sesuatu yang dititipkan Tuhan supaya orang tua itu melek matanya. Kalau mereka punya pergumulan hidup, kebencian, dendam, suka suami istri bertengkar atau zina, nah, itu sering Pak gitu saya dapat ya suami yang selingkuh. Nah, jadi anak ini nggak sembuh-sembuh. Saya cuma gitu. Anak kalau mau sembuh, Bu, maaf, punya daging nggak suami istri? Saya gitu langsung, Pak. Maksudnya, ya misalnya ibu sama bapak suka cocok-cocok atau apa, aku nggak tahu, Bu. Pokoknya ibu berdoa sama Tuhan, ibu bilang minta ampun sama Tuhan, biar anaknya sembuh, Bu. Kalau anaknya mau sembuh, tapi kalau ibu masih kekeh gitu dengan prinsip ibu, misalnya sama suami nggak pernah cocok, tengkar terus, atau suami punya ada di luar ibu, bilang nggak tahu saya Bu, bilang gitu. Atau mungkin makan uang suap, bilang itu. Nah, itu hanya ibu dan Tuhan yang tahu. Nah, tanya sama Tuhan. Nah, percaya deh Bu, kalau ibu semua buang semua itu akar pahit, ini anaknya sembuh. Benar Pak. Wajahnya fresh terus langsung gitu karena mereka bertobat. Jadi saya bukan hanya ngajaran autis. Benar, kalau orang tuanya bertobat, itu anak sembuh Pak. Saya nggak tahu. Iya. Karena saya ngajarnya biasa, seperti biasa aja, nggak ada apa. Ternyata aku bilang, saya berenung ini, berarti saya melayani Tuhan melalui anak ini ya gitu. Gitu Pak. Karena saya bilang, Tuhan saya nggak bisa melayani di rumahmu. Tapi kalau kau izinkan aku pakai melalui anak ini. Dengan melihat orang percaya engkau Yesus. Dengan melihat anak ini mereka bertobat. Benar Pak. Itu doa saya benar dikabuli Tuhan Pak. Saya bilang. Puji Tuhan ya. Fee-nya nggak banyak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu Yunika atas kerendah hatiannya. Tepuk tangan buat Bu Yunika. Iya, Pak Doni. Terima kasih Pak. Ya, jadi ada sebabnya mengapa doanya Bu Yunika sampai dengan saat ini dalam hal rumah dan perpindahan itu belum dijawab oleh Tuhan. Belum ya. Belum. Karena Tuhan punya agenda atas diri Ibu di tempat di mana Ibu tinggal. Itu seperti apa yang telah dikatakan sama Bu Sylvie kepada Bu Yunike ya waktu di Bandung. Kan Tuhan tuh punya rencana atas Ibu Yunike secara pribadi di tempat Ibu di mana berdomisili. Tuhan bersikukuh tetap aja di situ dulu gitu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah atas Bu Yunike dan orang-orang yang terlibat dalam hidupnya Bu Yunike. Tepuk tangan buat Bu Yunike. Ya Pak, bawa doa saya ini ada mau murid baru lagi di Jakarta minggu depan. Saya punya murid lagi nih di Jakarta ya supaya orang tuanya bertobat dulu supaya anaknya bisa bicara. Amin. Dukung doa. Dukung doa ya teman-teman, dukung doa ya. Kita semua saling dukung doa dan kita semua sama-sama saling bersaksi nanti betapa baiknya Tuhan kita memakai kita dengan luar biasa meskipun kita punya keterbatasan ya. Meskipun kita masih belum cukup jam terbang, lupakan dulu semua. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, tapi fokus kepada Tuhan yang sedang memberikan kepada kita langkah-langkah iman untuk kita menjadi tubuh Kristus yang indah di muka bumi ini. Terima kasih semangatnya Bu Yunika. Tetap bertumbuh dan berbuah lebat dalam Tuhan. Baik, saya rasa cukup. Tentu saja nanti diteruskan lagi buat teman-teman yang punya kesaksian. Hold sampai hari Sabtu nanti teman-teman bagikan. Sampai di hari Sabtu nanti teman-teman praktekin apa yang tadi dikisahkan oleh Bu Yunike. Bagaimana langkah-langkah imannya mendengarkan Tuhan. Dalam segala langkah-langkah iman itu Tuhan tunjukin caranya. Yang penting adalah Tuhan tunjukin caranya. Bukan bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya, tapi Tuhan tunjukin langkah-langkah imannya. Ya, perhatikan baik-baik ya, bahwa yang pasti kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang karib. Dia akan ngomong, dia akan bekerja, dia akan memakai kita dengan indah. Ya,
Mari kita tutup FFG pada sore hari ini dengan ucapan syukur. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih Engkau pakai kami semua dengan indah. Kami ini bejana tanah liat. Tapi Kau cinta kami, Kau mengasihi kami, Kau memandang hormat kami karena kami mempunyai Engkau sendiri di hati kami. Dan Tuhan, kami bersyukur lewat kesaksian anak-anak-Mu ini kami beroleh karunia untuk kami beroleh perjalanan dan hubungan yang karib dengan Engkau. Tuhan, apapun yang telah terjadi di masa lampau, kami mohon Kau hapuskan. Setiap permasalahan tentang kedagingan kami, tentang apapun dalam pikiran-pikiran kami yang tidak layak, ikut Engkau menjadi alat-Mu yang dikuduskan, segala macam ketidaklayakan, segala macam ketidakmurnian, segala macam hal-hal yang berasal dari hati yang lama dan pikiran yang lama ini. Kami mohon Roh Kudus Engkau hapus, hingga kami boleh berjalan karib dengan Tuhan dengan leluasa, dengan indah, dengan nyaman, dengan penuh sukacita. Kami mau langkah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Karena Tuhan sendiri berikan pada kami kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Dan sekarang kami mau pakai segala fasilitas surgawi ini, yang indah ini, penuh dengan rancangan yang indah dan ajaib ini, untuk masuk ke tempat-tempat di mana Tuhan tunjukkan. Siapa-siapa orang yang sedang kami akan layani, yang doakan, Tuhan silakan Kau tunjukkan orang-orangnya, tempat-tempatnya. Karena kami tahu, ini masalah bukan jam terbang, ini masalah bukan soal kemampuan, tapi ini masalah Engkau yang mengasihi kami, dan Engkau yang mengasihi mereka. Berkuasalah sepenuhnya sepanjang kami ada dalam minggu-minggu ini, dan kami boleh bersaksi bahwa Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik bagi kami, dan Engkau menjadikan kami sebagai teman sekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Oke, Amin. sekali lagi teman-teman kita berfoto bersama. Tentu sudah kesaksian, semuanya berubah wajahnya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir di FFG ini. Yuk kita foto bersama. 1, 2, saya tambah mikrofon. 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati sampai dengan hari Sabtu. Sehat selalu. Jangan lupa ikut retret nasional onsite atau online. Terima kasih Pak Doni. Sehat selalu. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih kesaksiannya Bu Levina, Bu Yana, Bu Itun, Bu Hotnida, Bu Dina, Bu Yunike, Bu Mundi, Bu Made, Bu Ari, Bu Martamida. Sampai Sabtu. Tuhan berkati. Obat apa, Kak?